Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran dari matematika. Jadi langsung saja untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SKL 1 sampai SKL 3. Disimak baik-baik, kalau masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di Google Classroom. Kita mulai untuk materi SKL 1, 2, 3 adalah bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Jadi saya ingatkan dulu tentang sifat-sifat bentuk pangkat. Yang pertama, A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali. Kemudian untuk bentuk pangkat yang kedua, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau soalnya negatif, A-nya bisa menjadi pangkat positif tapi akan menjadi penyebut. Kemudian sifat yang ketiga, A pangkat 0 sama dengan 1. Yang keempat, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ingat, untuk operasi perkalian bilangan pangkat, jadi ketika bilangan pokoknya sama, kemudian pangkatnya berbeda tetapi dikalikan, pangkatnya akan dijumlah. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah, nanti pembagian pangkatnya akan dikurangi dengan bilangan pokok yang sama. Kalau bilangan pokoknya berbeda, berarti tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kemudian sifat yang keenam, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Artinya pangkatnya ini nanti yang akan dikalikan. A pangkat M dikalikan N. Bedanya dengan yang nomor 4, kalau operasi perkalian pangkatnya akan dijumlahkan. Yang nomor 6 adalah ketika ada pangkat dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya harus dikalikan. Nah, sekarang kita menuju latihan soalnya. Nomor 1, kita mencari nilai dari bentuk pangkat. Nilai dari 1 per 25 pangkat negatif 1 dikurangi 32 pangkat 2 per 5 ditambah 1 per 243 pangkat negatif 2 per 5 adalah, kita cari dulu 1 per 25 pangkat negatif 1 kita jadikan 1 per 5 pangkat 2 pangkat negatif 1, baru dikurangi dengan 2 pangkat 5, kemudian dipangkatkan dengan 2 per 5, kemudian ditambahkan dengan 1 per 243, berarti tetap 1 per 3 pangkat 5 dipangkatkan dengan min 2 per 5. Nah, ini nanti akan kita ubah jadi 5 pangkat negatif 2 dikurangi, bisa dicoret. Nah, dicoret bukan dengan yang atas, tapi kita coret dengan yang bawah. Tinggal 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat negatif 5. Kita pangkatkan lagi dengan negatif 2 per 5. Ini juga bisa dicoret. Tinggal kita hitung, sama dengan 5 pangkat negatif 2. Ini kan dipangkatkan lagi dengan negatif 1, hasilnya 5 pangkat 2, 25 dikurangi 2 pangkat 2, 4, kemudian ditambahkan 3 pangkat 2, 9, hasilnya sama dengan 2 dikurangi 4 sama dengan 21, ditambah 9 sama dengan 30. Itu jawabannya adalah E. Sekarang untuk latihan soalnya nomor 1.1, 1 per 8 pangkat negatif 2, ini langsung saja kita ubah jadi 2 pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi negatif 2 dikurangi 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 per 3, kemudian ditambah 5 pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi dengan negatif 1 per 3, sama dengan, tinggal dicari 2 pangkat 6 karena negatif dikalikan dengan negatif dikurangi, ini bisa dicoret pangkatnya dengan penyebut, tinggal 3 pangkat 2 ditambah dengan, ini juga sama bisa dicoret, negatif 3 pangkat negatif 3 dengan penyebut yang negatif 3, sehingga tinggal pangkat 5 pangkat 1. Tinggal kita hitung saja, sama dengan 2 pangkat 6, 64 dikurangi 9 ditambah 5 sama dengan berapa hasilnya? 60. Saya 64 ditambah 5 70. 64 ditambah 5 69. 69 dikurangi 9 sama dengan 60.
Kemudian untuk 1.2 dengan cara yang sama, 32 kita jadikan bentuk pangkat. 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 3/5 ditambah 1/81, 3 pangkat negatif 4 pangkat negatif 1/4 dikurangi 7 pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi dengan negatif setengah, sama dengan tinggal dicoret 2 pangkat 3 ditambah 3 dikurangi 7 sama dengan 8 tambah 3 dikurangi 7 sama dengan 4. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan ke 1.3. 1.3 ini kita sama-sama sederhanakan dulu, sama dengan 16 kita jadikan 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3/2 dikalikan 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2/3 dibagi 9, 3 pangkat 2 dipangkatkan setengah, kemudian 32 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 3/5. Nah, pangkatnya tinggal dicoret-coret. Ini juga bisa dicoret. Nih, 3 pangkat 2 dicoret dengan setengah, pangkatnya tinggal dicoret semua. Hasilnya tinggal 4 pangkat 3 di sebelahnya sini ya, sama dengan 4 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ini kan berarti sama dengan 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 3 kali 3. Ini saya pindah 2 pangkat 3 saya taruh di depan biar urut. Nah, karena operasi pembagian ini kan bilangan pokoknya sama-sama 2, ini juga sama-sama 3, berarti bisa kita tinggal mengurangkan 2 pangkat 6 min 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2 min 1 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Kemudian untuk 1.4 dengan cara yang sama kita akan dapatkan 81 ini bisa kita rubah menjadi 9 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3/2 dikali 64, 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan 2/3 dibagi dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan 5/2 dikali 16, 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3/4. Nah, pangkatnya masing-masing bisa kita coret dengan yang bawah. Ini ada berbeda, ini di sini 6, di sini 3, berarti ini jadi 1, ini jadi 2. Tinggal dioperasikan biasa, sama dengan 9 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 5 kali 2 pangkat 3. Nah, kita ubah lagi 9 pangkat 3 kita jadikan 3 bilangan pokoknya biar sama-sama dengan yang bawah, sama dengan 3 pangkat 6 per 3 pangkat 5 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3. Tinggal kita operasikan, sama dengan 3 pangkat 6 pangkatnya 6 dikurangi 5 dikalikan 2 pangkat 4 dikurangi 3 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Untuk SKL nomor 1 bisa dipahami ya. Kalau gitu kita lanjutkan ke SKL yang kedua, yaitu bentuk akar. Mengingatkan kembali untuk merasionalkan bentuk akar, jadi bentuk akar itu A per akar B. Jadi akar itu perlu dirasionalkan ketika akar menjadi penyebut. Kalau akarnya menjadi pembilang berarti tidak perlu kita rasionalkan. Untuk akar B, akar sekawannya adalah akar B. Kemudian A dikurangi akar B, akar sekawannya adalah A
plus akar B. Lihat, kalau soalnya negatif berarti harus kita kalikan dengan lawannya, yaitu plus. Kemudian akar A dikurangi akar B, akar sekawannya adalah akar A ditambah akar B. Dan akar A ditambah akar B, akar sekawannya adalah akar A min akar B. Kita lanjutkan untuk mencari perkalian. Ini perkalian yang sudah sering kalian lakukan. Ketika ada akar dikalikan dengan akar A plus akar B dikalikan dengan akar A plus akar B. Hasilnya kita kalikan pelangi, akar A kali akar A, akar A kali akar B, akar A kali B, akar B kali akar A kali B, akar B kali akar B, hasilnya adalah B. Jadi tandanya ini nanti mengikuti karena plus dan plus semuanya akan menjadi plus. Tinggal kita hitung A plus A akar B tambah A akar B kan berarti 2 akar AB. Akar AB ditambah akar AB sama dengan 2 akar AB. Kemudian ditambahkan dengan B. Sehingga ini A dan B saya taruh di depan. Yang akar saya letakkan di belakang. Hasilnya adalah A plus B ditambah 2 akar AB. Untuk operasi pengurangan dengan akar yang sama, jadi akar A min akar B dikalikan akar A min akar B, hasilnya adalah A plus B dikurangi 2 akar A kali B. Perhatikan, jadi untuk operasi plus ini di sini bedanya hanya di sini, ditanda plus 2 akar AB. Kalau untuk operasi penjumlahan dan penjumlahan perkaliannya, kalau untuk pengurangan dan pengurangan berarti di sini tandanya akan mengikuti jadi min. Ini untuk yang depan A plus B sama-sama A plus B. Kemudian untuk yang silang, bukan silang, maksudnya untuk tanda yang berbeda. Ketika salah satu adalah plus, berarti satunya adalah min ya, akar A plus akar B dikalikan akar A min akar B. Ini letaknya boleh dibalik, jadi negatifnya boleh di depan dulu, baru yang positif ada di belakang, atau ini positifnya ada di depan, negatifnya ada di belakang. Nah, kalau misalnya dikalikan pelangi boleh, tapi untuk lebih mudah kita bisa mengalihkan yang depan dengan yang depan, kemudian dikurangi dengan belakang dikalikan dengan belakang. Hasilnya akan sama dengan ketika kalian mengalihkan secara pelangi seperti yang pertama dan kedua. Akar A kali akar A ketika menggunakan depan kali depan dikurangi belakang kali belakang. Akar A kali akar A hasilnya adalah A dikurangi akar B kali akar B, hasilnya adalah B. Bisa dipahami ya. Sekarang kita ke latihan soalnya. Untuk nomor 2, bentuk sederhana dari 4 min 3 akar 2 per 2 plus akar 2 adalah, berarti kita harus merasionalkan karena ada akar menjadi penyebut. Berarti harus kita kalikan dengan akar sekawannya. Kalau penyebutnya adalah 2 plus akar 2, berarti harus kita kalikan dengan 2 min akar 2 per 2 min akar 2. Nah, dari sini tinggal kita kalikan dengan menggunakan cara yang sudah kalian saya sampaikan tadi. Berarti kita bisa mengalihkan satu-satu. Yang atas karena tandanya sama-sama negatif, berarti harus kita kalikan pelangi. Sama dengan 4 kali 2 8. 4 kali negatif akar 2 sama dengan min 4 akar 2, kemudian min 3 akar 2 kali 2 min 6 akar 2, kemudian min 3 akar 2 dikalikan min akar 2, ini kan akar dikalikan akar, sama dengan ditambah dengan 3 kali 2 dibagi. Nah, ini berarti kan ini sama 2 sama 2, akar 2 sama akar 2. Kemudian tandanya satu positif atau plus, satunya negatif. Kita tinggal mengalihkan depan kali depan dikurangi belakang kali belakang. 2 kali 2 4 dikurangi akar 2 kali akar 2 2. Di sini saya tuliskan ya, ingat bahwa akar A kali akar A hasilnya adalah A. Jadi seperti ini, akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Kita tinggal mengoperasikan sama dengan 8. Ini kan sama bilangan bulat, 8
ditambah 6 berarti 14 dikurangi dengan ini kan min 4 akar 2 min 6 akar 2 kita jumlahkan berarti min 10 akar 2 dibagi dengan 2. Nah, di sini kebanyakan kalian itu hanya mencoret 2 dengan 14. Tidak boleh. 2 ini harus dibagi dengan 14 dan harus dibagi juga dengan 10. Jadi dua-duanya sama dengan ini dicoret dulu 14 per 2 ini kalau diuraikan dikurangi 10 akar 2 per 2 sehingga hasilnya 14 dibagi 2 7 min 5 akar 2. Jawabannya adalah yang saya geser lagi, jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk latihan soalnya saya tuliskan di sini ya. Untuk soal yang pertama 2.1 bentuk sederhana dari 4 min 2 akar 7 dibagi dengan 3 plus akar 7. Berarti harus kita kalikan dengan berapa? Nah, lihat penyebutnya yang dilihat, jangan pembilangnya. Ini adalah 3 plus akar 7, berarti harus dikali dengan 3 min akar 7 per 3 min akar 7. Saya di sebelahnya lagi ya, sama dengan kita kalikan langsung 4 kali 3 12 kemudian 4 kali min akar 7 min 4 akar 7 kemudian min 2 akar 7 kali 3 min 6 akar 7 min 2 akar 7 dikali min akar 7 hasilnya adalah 2 kali 7 plus 14 nggak kelihatan ya, plus 14. Nah, dibagi dengan depan kali depan, belakang kali belakang, 3 kali 3 9 dikurangi akar 7 kali akar 7 adalah 7 sama dengan, nah tinggal kita hitung saja 12 sama 14 ditambahkan 12 tambah 14 26 kemudian min 4 akar 7 min 6 akar 7 kita hitung min 10 akar 7 karena hutang 4 hutang lagi 6 jadi total hutangnya adalah 10 karena sama-sama punya akar 7 kita letakkan di belakang dibagi dengan 9 dikurangi 7 berapa? 2. Nah, di sini kita bisa cari satu-satu 26 per 2 dikurangi 10 akar 7 per 2 sama dengan berapa hasilnya? 13 min 5 akar 7. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Soal yang kedua adalah akar 5 dikurangi 2 dibagi dengan akar 5 plus 2. Nah, ini harus kita rasionalkan. Kita rasionalkan berarti harus kita kalikan dengan akar sekawannya. Kalikan dengan akar 5 min 2 per akar 5 min 2. Nah, tinggal dihitung seperti biasa sama dengan akar 5 kali akar 5 min 2 akar 5 ini kan. Nah, min 2 akar 5 plus 4 per akar 5 kali akar 5 dikurangi 2 kali 2 4 sama dengan, tinggal kita hitung 5 ditambah 4 9 min 2 akar 5 min 2 akar 5 hutang 2 hutang lagi 2 min 4 akar 5 per 1. 5 dikurangi 4 kan 1, karena per 1 berarti tidak perlu saya tuliskan. Boleh tidak perlu ditulis ketika pembaginya adalah 1, karena bilangan berapapun ketika dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian untuk yang latihan soal nomor 3, bentuk sederhana dari 4 akar 8 dikurangi 3 akar 2 ditambah 2
2 akar 32 dikurangi akar 50. Nah, ini kita ubah bentuknya. Kita ubah semuanya, kita jadikan yang di dalam akar itu menjadi akar yang sama. 4 akar 8, berarti akar 8 ini bisa kita rubah sama dengan 4 akar 4 kali 2 min 3 akar 2, tidak perlu kita rubah, ditambah 2 akar, nah 32 ini bisa kita rubah berapa? 16 kali 2, kemudian dikurangi akar 50 juga bisa kita rubah, jadi 25 kali 2. Nah, masing-masing yang ada di dalam akar ini nanti kan bisa dikeluarkan akarnya. 4 kali akar 4 berapa? 2, berarti 2 ini keluar dari akar 2, sisanya akar 2 min 3 akar 2 ditambah 2, 16. Akar 16 berapa? 4, berarti kita kalikan dengan 4 akar 2 dikurangi 25. Akar dari 25 berapa? 5 akar 2. Nah, perhatikan bentuknya semuanya sudah sama. Ini akar 2, akar 2, akar 2, akar 2. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. Kita hitung dulu, kalau masih bingung berarti kita hitung dulu. 4 kali 2, 8 akar 2 dikurangi 3 akar 2 ditambah 8 akar 2 dikurangi 5 akar 2 sama dengan, nah ini tinggal kita jumlahkan semuanya. 8 kita ambil bilangan pokoknya saja, dikurangi 3 ditambah 8 dikurangi 5. Nah, baru akar 2 nya kita tuliskan di paling belakang karena semuanya adalah akar 2, jadi akarnya sama. Nah, tinggal kita total 8 dikurangi 3 ditambah 8 dikurangi 5 sama dengan 8 akar 2. Nah, untuk soal yang keempat ini kita tinggal mengalihkan. Perhatikan, 2 akar 3 plus akar 2 dikalikan akar 3 min 4 akar 2. Nah, ini artinya ini kan berbeda. 2 akar 3 tidak sama dengan akar 3. Kita harus mengalihkan, dikalikan satu-satu. Kalikan pelangi. 2 akar 3 dikalikan akar 3 sama dengan 2 kali 6. 2 kali 3. Kemudian min 4, berarti kan 2 akar 3 kali min 4 akar 2. 2 kalikan 4 min 8 akar 6. Jadi yang di akar dikalikan dengan akar, yang di luar akar kita kalikan dengan yang di luar akar. Kemudian akar 2 dikalikan 3 plus akar 6. Akar 2 kalikan min 4 akar 2, hasilnya adalah 4 kali 2. Nah, tinggal kita jumlahkan 6 min 8 akar 6 plus akar 6, berarti tinggal min 7 akar 6 min 8. Hasilnya adalah sama dengan, ini nanti saya taruh di atasnya sini ya, berarti 6 dikurangi min 8 sama dengan min 2, kemudian min 7 akar 6. Jadi jawabannya seperti ini boleh. Kemudian kalau misalnya mau kita kalikan dengan kalikan dengan negatif, boleh, biar hasilnya menjadi positif. Jadi berapa nilainya? 2 plus 7 akar 6. Kita lanjutkan untuk yang SKL ketiga, yaitu logaritma. Untuk logaritma, sekarang saya tuliskan beberapa sifat logaritma yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah A log A sama dengan 1, berarti ini harus sama ya. Kemudian sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Yang ketiga, A log B pangkat N sama dengan, nah pangkat ini akan pindah ke paling depan, N dikalikan A log B. Untuk sifat yang keempat itu pengembangan dari sifat yang ketiga. Ketika A-nya mempunyai pangkat juga. Jadi A pangkat M log B pangkat N sama dengan pangkatnya
kita letakkan di depan. Jadi kedua pangkatnya kita letakkan di depan. Pangkat yang sebagai pembilang adalah dari pangkat B. Jadi N-nya kita tuliskan dulu. N per M, jadi dibagi dengan pangkat A, kemudian baru dikalikan dengan A log B. Kemudian sifat yang kelima, A log B itu sama dengan 1 per B log A. Perhatikan, A log B letaknya akan berubah jadi B log A, tetapi dia akan menjadi penyebut atau diberi 1 per B log A. Sifat yang keenam, A log B sama dengan M log B per M log A. B-nya yang jadi pembilang, A-nya yang jadi penyebut. Dengan M adalah bilangan sembarang, harus sama antara pembilang dan penyebut. Kemudian sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh untuk logaritma operasi penjumlahan dengan A basisnya sama atau absisnya sama, jadi A-nya ini harus sama. Ketika A-nya sama, kemudian ada operasi penjumlahan, kita bisa mengoperasikan sebagai operasi perkalian. Jadi A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B dikalikan C. Nah, untuk operasi pengurangan berarti kita ubah menjadi operasi pembagian. A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C. Ini berlaku sebaliknya. Ketika soal yang diketahui adalah A log B kali C, itu kita bisa ubah menjadi A log B ditambah A log C. Kemudian untuk sifat yang ke-9, sifat ke-9, A log B dikali B log C itu sama dengan A log C, karena ini akan melebur, akan hilang dan bisa dicoret. Ketika sama B dan B bisa dicoret, tinggal A log C. Kita ke latihan soalnya. Latihan soal untuk logaritma, untuk bentuk logaritma yang bentuk sederhana dari 3 log 7 ditambah 2 log 40 dikurangi 3 log 63 dikurangi 2 log 5. Nah, kita lihat, kita cari basisnya yang sama, absisnya yang sama dulu. Jadi kan ini 3 log 7, ini ada lagi 3 log 63. Karena operasinya adalah pengurangan, ini berarti harus diper berapa? 3. Saya tuliskan di mana ya? Di sini dulu ya. Berarti 3, kelihatan nggak ya soalnya? Kelihatan 3 log 7 per 63 ditambah 2 log 40 per 5. Nah, perhatikan ya, ini 3 sama 3 saya dijajarkan karena tanda hubungnya negatif, berarti harus dibagi, kemudian ditambah dengan 2 log 40. Di sini ada 2 log 5, tandanya dikurangi, berarti harus dibagi juga, sama dengan 3 log 1 per berapa? 9 ditambah 2 log 8. Nah, sama dengan 3 log 3 pangkat negatif 2 kan, ditambah dengan 2 log 2 pangkat 3. Menggunakan sifat yang keempat, berarti dapat kita temukan di sini negatif 2-nya bisa pindah ke depan. Negatif 2 kali 3 log 3 ditambah 3 kali 2 log 2. Ingat, 3 log 3 adalah 1, ini bisa hilangkan, berarti 2 log 2 juga 1. Negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2 ditambah dengan 3 kali 1, 3. Hasilnya sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, untuk latihan soalnya, latihan soal yang pertama, ini saya geser lagi ya. Latihan soal yang pertama untuk 3.1. 3.1 bentuk sederhana dari 3 log 72 ditambah 2 log 12 dikurangi 3 log 8 dikurangi 2 log 3 dikurangi 2 log 3. Nah, kita jajarkan dulu atau kita cari yang absisnya sama dengan 3 log 72. Ini kan sama dengan 3 log 8, tandanya min, berarti harus diper 8, plus
2 log 12. Ini min 2 log 3 berarti 12 dibagi 3. Nah, tinggal kita cari hasilnya berapa, sama dengan 72 dibagi 8 sama dengan 3 log 9 ditambah dengan 2 log 4. Tinggal kita cari sama dengan 3 log 3 pangkat 2 ditambah 2 log 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 3 log 3 ditambah 2 kali 2 log 2 sama dengan 2 3 log 3 1 ditambah 2 kali 3 log 3 1. Hasilnya sama dengan 4 untuk nomor 3.1. Sekarang untuk 3.2, soal yang kedua. Nilai dari 2 ya, dikalikan dengan 2 log 8 ditambah 2 log akar 2 dikurangi 3 kali 2 log 1/4. Nah, ini kita jadikan menjadi untuk yang lebih sederhana, sama dengan 2 kali 2 log 2 pangkat 3 plus 2 log 2 pangkat setengah min 3 kali 2 log 2 pangkat negatif 2. Nah, setelah ini kita bisa cari nilainya, sama dengan 2. Ini kan pindah 3, 2 log 2 ditambah setengah kali 2 log 2 dikurangi 3 kali negatif 2 log 2. Tinggal dicari saja hasilnya, sama dengan 6 2 log 2 1, berarti kan 6 kali 1 6 ditambah setengah karena 2 log 2 1 juga negatif 3 kali negatif 2 plus 6. Hasilnya sama dengan 12 setengah. Boleh kan 6 tambah 6 12 tambah setengah 12 setengah, atau kalau mau dijadikan pecahan biasa berarti jadi 25/2, atau kalau dituliskan desimal menjadi 12,5. Jadi boleh milih salah satu. Kemudian untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga 3 log 4 dikali 2 log 2 7. Kita bisa sederhanakan dulu. 3 log 4 kita ubah menjadi sini ya, 3 log 2 pangkat 2 dikali 2 log 3 pangkat 3. Nah, dari sini ini kan berarti kita lihat pangkatnya. Pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan. 2 dan 3 kita masing-masing pindahkan ke depan, sama dengan saya kecil di sini nggak apa-apa ya. Pangkat yang pertama 2 kali pangkatnya 3 kali 3 log 2 kali 2 log 3. Ini kan bisa dicoret. Tinggal 3 log 3. 3 log 3 berapa nilainya? 1. Jadi kita tinggal menghitung 2 kali 3 berapa hasilnya? Sama dengan 6. Nah, untuk soal yang terakhir, soal yang keempat, jika diketahui log 2 sama dengan A, log 3 sama dengan B, maka nilai dari log 36 adalah log 36. Berarti kita mencari log 36 sama dengan log 6 pangkat 2 sama dengan, ini kan 2 bisa kita pindah ke depan, 2 kali log 6 sama dengan 2 kali log berapa? 3 kali 2 sama dengan 2. Nah, ini kan operasi perkalian, kita bisa ubah menjadi operasi penjumlahan. Log 3 ditambah log 2.
Kalau operasi penjumlahan berarti harus lognya ada 2. Ketika menjadi operasi perkalian, lognya tinggal 1. Digabungkan saja. Dari sini sama dengan langsung bisa mencari 2 kali log 3. Log 3 kita ganti dengan apa di soal? Log 3 sama dengan B. Kemudian log 2. Log 2 sama dengan A. 2 kali B plus A boleh. Atau misalnya kamu kalikan satu-satu juga boleh. 2B plus 2A. Atau kalau mau A-nya letaknya di depan, jadi 2A plus 2B. Untuk cara yang berbeda berarti kita bisa mencari menggunakan pohon faktor 36. Berarti di sini ya 36. 36 kita bagi 2 berarti berapa? 18. 18 kita bagi lagi 2, 9. Kita bagi 3, hasilnya 3. Nah, dari sini kita perhatikan, kita bisa tuliskan satu persatu, kita lingkari ujung-ujungnya saja. Berarti kan ada 4, ada 2, ada 2, ada 3, ada 3. Kita tinggal tuliskan, tinggal dikasih log-log saja. Sama dengan log 2 ditambah log 2 ditambah log 3 ditambah log 3. Sama dengan kita ubah log 2 sebagai apa tadi di soal? Log 2 sama dengan A, berarti kita ganti A plus A plus B plus B sama dengan A tambah A 2A, B tambah B plus 2B. Hasilnya akan sama. Nah, terima kasih. Jadi untuk pembahasan SKL 1-3 sampai di sini dulu. Jadi nanti kalau kalian masih tidak bisa mengerjakan, silahkan tinggalkan komentar kalian di Google Classroom ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.